Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, berbuat baik yang dimaksudkan bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena telah diselamatkan. Seorang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah kebaikan. Bandingkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kebaikan adalah ciri seorang yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Pada bagian ini Paulus menyampaikan dengan keras penyimpangan yang terjadi di jemaat Galatia. Ia tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh. Sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan sejati. Paulus menasihati jemaat Galatia agar terus-menerus mewujudkan karakter ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. 1. Ajakan untuk berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam diri kita semua ada kecenderungan yang begitu besar untuk merasa jemu. Kita cenderung letih dan lesu dalam menjalankan kewajiban, bahkan kemudian meninggalkannya sama sekali. Khususnya bagian yang diperhatikan Rasul Paulus secara khusus di sini, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Oleh sebab itu, ia mau supaya kita betul-betul waspada dan berjaga-jaga terhadap hal ini. Perbuatan baik yang dimaksudkan dapat pula dikaitkan dengan Efesus 2 ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sebagai ciptaan baru, Allah telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik dengan tujuan supaya kita berbuah di dalamnya. Inilah pelayanan yang dilakukan bagi Tuhan dalam ketekunan dan kekudusan. 2. Upah berbuat baik. Di sini Paulus meyakinkan kita bahwa ada upah yang disediakan bagi semua orang yang dengan tulus menyediakan dirinya untuk berbuat baik. Bahwa upah ini pasti akan diberikan kepada kita pada waktunya, yaitu jika bukan di dunia ini, tidak dilakukan lagi di dunia nanti, asalkan kita tidak menjadi lemah dalam menjalankan kewajiban kita. Perhatikanlah, jika kita bertekun dalam berbuat baik, maka upah dijanjikannya bagi kita. Dan ini memberikan alasan yang sangat baik untuk itu, yaitu karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kiasan penuaian di sini diterjemahkan musim dengan makna sampai waktu yang ditentukan Allah. Kata menyerah berarti melepaskan ikat pinggang, menggambarkan seorang petani yang menyerah bekerja karena belum melihat hasilnya. Dan Paulus mengatakan bahwa pasti ada hasil atau upah. Jangan lelah. 3. Waktu berbuat baik. Kesempatan atau peluang di sini menggunakan kata kairos lagi. Sama seperti musim tadi. Di sini lebih baik ditafsirkan sebagai waktu yang ditentukan untuk kita ada di dunia ini sebelum hari terakhir. Kalau kita mau berlaku benar dalam hal ini, kita tidak boleh seperti yang dilakukan banyak orang, mengabaikannya ketika kita hidup dan menundanya sampai sebelum kita mati, dengan dalih bahwa pekerjaan seperti ini sebaiknya dilakukan nanti saja. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Adalah perintah pribadi kepada setiap orang percaya, bahwa perbuatan baik adalah kebiasaan yang dilakukan kepada semua orang tanpa ada batasan ras, budaya, atau agama. Kita perlu terus menjadi berkat di dunia, dan terutama kepada keluarga kita dalam iman. Kata oikios yang berarti isi rumah, jadi jelas menyangkut keluarga. Kita perlu terus meningkatkan kesadaran kita bahwa yang dimaksud adalah keluarga di dalam Tuhan, yaitu sesama orang percaya di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Sahabat Iktus,
Perbuatan baik lahir dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita yang kita responi dalam tindakan kita. Menunda atau menyerah untuk berbuat baik sebenarnya hanya berarti menunda atau menolak upah yang telah disediakan Allah bagi kita. Apabila Ia memberi kita kesempatan untuk berguna bagi orang lain, Ia berharap supaya kita memanfaatkan kesempatan itu menurut kesanggupan dan kemampuan kita. Saya memerlukan hikmat dan kebijaksanaan ilahi untuk membimbing saya melakukan perbuatan kasih atau kebaikan. Kasih yang tidak pura-pura, tetapi tulus ikhlas sebagai buah dari kebaikan yang telah saya terima dari Tuhan. Saya tidak boleh menunda untuk berbuat baik, karena mungkin saja ini adalah kesempatan terakhir saya untuk melakukannya. Saya tidak akan pernah menjadi rugi karena berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada keluarga seiman. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya suka berbuat baik? Adakah upah yang saya dapatkan dengan berbuat baik? Apakah saya sedang menunda waktu untuk melakukan suatu perbuatan baik? Tuhan Yesus, berikan kepada saya kerelaan hati untuk berbuat baik, dan bukalah kesempatan bagi saya menunjukkan perbuatan baik ini kepada orang lain. Pimpinlah saya untuk melihat kebutuhan orang lain, khususnya kepada keluarga saya dalam iman, dan saya dapat melakukan perbuatan yang baik dengan cara yang tepat. Saya tidak mau merasa telah berjasa karena berbuat baik kepada orang lain, tetapi biarlah ini saya lakukan sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan, dan karena saya sedia berinvestasi untuk sesuatu yang bernilai dalam kekekalan. Amin. Berbuatlah baik, karena mungkin saja tidak ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.